Padahal nih, Indonesia itu adalah salah satu negara yang memproduksi bauksit lumayan banyak di dunia. Nah, jadi penting banget untuk kita sebagai investor tahu bagaimana sebetulnya bisnis bauksit ini ada dan mensupport ekonomi secara keseluruhan. Indonesia ini bauksit-nya produksinya banyak, 32 juta metrik ton. Tapi yang diolah menjadi alumina itu hanya sekitar 1,3 juta metrik ton. Oke, selamat pagi, selamat siang, sore, malam buat teman-teman semua yang nonton podcast ini ya, podcast Value Descartes. Dan seperti biasa, segmen kita ya, podcast kita itu agak lain karena kita bahas sesuatu yang spesifik, terutama dari sisi industri gitu ya. Kita nggak hanya ngobrol ini itu, tetapi kita lebih spesifik terhadap data yang berhubungan sama sektor dan investment. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas bauksit. Sangat sedikit orang yang membahas bauksit. Sekarang kita akan ditemani oleh Nia, salah satu analis senior di Value. Oke, dia adalah analis value yang senior dan lama, dan kalian sudah nonton ini berkali-kali, nonton Nia udah nongol mukanya di mana-mana gitu ya. Terkenal tuh. Mukanya terkenal gitu. Nah, Nia ini adalah analis yang sering handle urusan komoditas, urusan bank dan sekitarnya. Jadi cocok banget kita bahas bauksit. Jadi kenapa kita bahas bauksit? Karena gini, banyak orang yang taunya misalnya nih kayak casing laptop, casing handphone, ini asalnya dari mana sih? Orang taunya aluminium, orang taunya perak, orang taunya ini itu, tetapi sangat sedikit orang yang tahu dengan bauksit. Oke. Padahal nih, Indonesia itu adalah salah satu negara yang memproduksi bauksit lumayan banyak di dunia. Nah, jadi penting banget untuk kita sebagai investor tahu bagaimana sebetulnya bisnis bauksit ini ada dan mensupport ekonomi secara keseluruhan. Kan gitu nih. Oke, nih ya, sekarang kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu untuk podcast kali ini. Tolong ceritakan ke teman-teman semua bagaimana sebetulnya proses dari si bauksit ini. Silakan. Oke, terima kasih Kanda. Jadi yang tadi disebutin oleh Kanda, kalau bauksit ini memang kurang terkenal ya dibandingkan dengan teman-temannya kayak contohnya nikel, batu bara dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bahas dulu kali ya gimana tahapan dari penambangan bauksit itu sendiri gitu. Kalau kita bicara tentang proses penambangan, tentunya tahapan awal itu harus ada lokasinya dulu. Yes. Ya, jadi kita harus lihat nih, perusahaan tuh harus survei dulu kelayakan dari tambang bauksitnya. Ketika sudah melakukan survei dan tadi kelayakan dan ditemukan bauksit di sana, itu baru mereka mulai proses penambangan. Ya. Nah, proses penambangannya ini biasanya dilakukan dengan cara open pit mining atau penambangan terbuka. Karena bauksit ini biasanya ada di lapisan yang dangkal nih Kanda. Gitu. Jadi cocoknya itu menggunakan penambangan dengan cara open pit mining. Gitu. Nah, dari proses penambangan ini nanti perusahaan dapat tuh biji baukitnya. Gitu. Diolah baukitnya dari yang tadinya mungkin dalam bentuk yang lumayan besar ketika proses penambangan. Lalu setelah itu mereka akan menghancurkan atau prosesnya itu crushing namanya. Jadi biji bauksit yang tadi sudah ditambang itu dihancurkan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Gitu. Setelah itu baru dilakukan tahap pencucian atau washing. Nah, gunanya washing ini untuk memisahkan material bauksit dengan tanahnya. Yes. Sehingga dapatlah itu biji bauksit yang sudah bersih gitu, yang ada kandungan aluminanya. Setelah itu baru dilakukan screening untuk menyaring bauksit yang partikelnya itu lebih homogen. Yang sesuai ukurannya. Jadi biar
tersatukan antara yang kecil-kecil nanti yang diambil-ambil gitu kan. Iya. Nah, buat teman-teman tadi Nia itu menyampaikan soal proses penambangan dan cara penambangannya itu yang ada open pit, itu teman-teman juga bisa tonton di, kalau nggak salah di video YouTube kita yang bahas pertambangan ada. PTBA. Itu PTBA teman-teman bisa tonton itu ya. Yeah. Jadi biar lebih clear juga, saling nyambung nih video-videonya. Oke, lanjutnya. Iya, oke. Nah, dari situ nanti bahannya ini udah bisa masuk nih ke proses refinery atau pemurniannya. Jadi dari material boksit sampai dengan jadi aluminium itu melalui beberapa tahap. Nah, ini tahap tengahnya itu adalah nanti menghasilkan alumina. Di mana alumina ini adalah bahan mentah untuk produksi aluminium. Oke, jadi Gitu. alumina nih ya yang Ya, menjadi bahan awal sebelum aluminium ada gitu kan. betul. Ada nggak gambaran yang bisa kita tampilkan untuk para penonton ini tentang proses alumina ini? Ya, ada Kanda. Berikut proses dari boksit menjadi alumina. Oh, ini. Gitu. Namanya itu Bayer proses. Oke. Di mana biji boksit yang tadi sudah bersih, sudah dipisahkan, itu masuk ke Bayer proses ini nih. Ada beberapa alurnya. Jadi dari biji boksit yang tadi sudah bersih, itu dilakukan tahap selanjutnya, yaitu digestion. Digestion ini adalah tujuannya untuk melarutkan boksit dengan soda api. Gitu. Jadi nanti boksit ini akan dilarutkan dengan soda api dalam tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, dari sini tujuannya itu untuk melarutkan kandungan aluminiumnya. Gitu. Nah, nanti hasilnya itu jadi larutan natrium aluminat. Oke. Setelah itu baru masuk ke tahap clarification. Nah, clarification ini adalah untuk memisahkan antara boksit yang cairan yang tadi itu dengan lumpur merah atau red mudnya. Oh. Jadi di sini ada nih tahapnya, ada yang masuk ke precipitation, ada yang ke dibuang. Lumpur merahnya ini dibuang nih, karena memang tidak terpakai gitu. Tidak digunakan. Iya, tidak digunakan. Nah, precipitation ini merupakan tahap pengendapan. Jadi tadi larutan diendapkan dan dimasukkan bibit alumina supaya endapan ini menjadi kristal putih. Gitu. Nah, dari kristal putih ini baru masuk ke tahap calcination. Calcination ini kristal putih dipanaskan dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Oke. Gitu. Nah, ini tuh tujuannya untuk membentuk alumina murni. Yang bentuknya tuh bubuk putih. Yang ini. Bubuk putih alumina itu ya? Iya, bubuk putih alumina. Jadi tahapannya dari biji boksit menjadi alumina. Kemudian menjadi aluminium. Gitu. Ya. Nah, setelah tahapan Bayer proses ini, nanti ketika kerangka HP ya tadi yang Kanda bilang ya, itu harus melalui tahap peleburan dulu. Peleburan alumina. Iya, peleburan alumina menjadi aluminium. Oke. Gitu. Nah, tahapan ini dinamakan dilakukan di pabrik smelter aluminium. Oke. Gitu. Caranya itu dengan memanaskan bubuk putih alumina ini menjadi cairan yang nanti dibentuk nih sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Aluminium ini apakah akan menjadi kerangka mobil, kerangka HP, atau menjadi kabel gitu. Sesuai dengan kegunaannya. Jadi nanti bentuknya cair. Proses peleburan itu ya. Iya. Oke, sekarang kita coba masuk ke proses peleburannya itu. Berarti kan dia dalam proses ini sebetulnya bisa dibilang udah setengah jalan nih. Iya. Setengah jalan sebelum si aluminium bisa digunakan oleh manusia kan gitu kan. Ini udah setengah jalan. Dan setelah proses peleburan tadi menjadi aluminium, terus pembentukan produk. Betul. Gitu kan. Nah, produk itu berarti si aluminium ini akan diubah menjadi produk setengah jadi. Iya. Ya kan, produk setengah jadi. Jadi gini ya, proses pembentukan produk untuk si aluminium ini menjadi produk setengah jadi, itu aluminium cair akan dicetak menjadi ingot atau batangan ya. Jadi bisa digunakan untuk blok mesin atau bentukan-bentukan lain di otomotif gitu ya.
Terus bisa juga digunakan untuk gulungan kawat, untuk lembaran, untuk rolling dan macam-macam. Nah, pada prinsipnya kalau secara ukuran ya, seandainya ada 4 ton bauksit, 4 ton nih bauksit, maka dia ini akan menjadi 2 ton alumina atau setengahnya berarti kan melalui proses ya, ini kurang lebih lah, kurang lebih. Setelah itu kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dari 2 ton alumina ini akan menjadi 1 ton aluminium. Sehingga rasionya adalah dari 4 ton bauksit bisa menjadi 1 ton aluminium, 25%. Kan gitu. Itu proses perkiraan dari bauksit yang ada menjadi aluminium. Nah, kemudian dari aluminium ini bisa kemudian digunakan untuk apa aja? Bisa untuk otomotif, ya kan? Mana ada sih sekarang mobil-mobil yang nggak ada aluminiumnya? Pasti pakai aluminium, pasti ada. Konstruksi, ya udah pasti. Packaging, terus elektrik, itu juga ada bagian aluminiumnya. Sehingga pada akhirnya aluminium ini akan digunakan untuk mensupport industri-industri modern yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Efeknya apa? Ya kemungkinan kalau aluminium naik, itu bisa diakibatkan karena bauksit ikut naik, kan gitu. Nah, Indonesia sendiri memiliki 2,8 miliar metrik ton ya, atau urutan keempat cadangan bauksit dunia. Nah ini teman-teman, ini adalah enterprise value data kita. Jadi makanya kalian subscribe database value jadi biar dapat insight yang banyak ya. Nah teman-teman bisa lihat Indonesia itu memiliki 9,6% cadangan bauksit di dunia atau sekitar 2,8 miliar metrik ton ya. Yang pertama adalah Guinea, Australia, Vietnam, baru Indonesia. Jadi bisa dibilang negara kita sangat kaya dan memiliki kompetitif untuk menentukan harga aluminium di seluruh dunia karena cadangannya besar gitu. Ya. Tidak salah kalau dibilang bahwa Indonesia itu merupakan powerhouse mineral. Kenapa? Karena bauksit nomor 4, emasnya nomor 4, nikelnya nomor 1 ya. Sekarang bauksit nomor 4. Nah, kemudian bagaimana dengan produksi dan hilirisasi dari produk bauksit ini? Nah, untuk itu Nia tolong ceritakan ke penonton di sini ya, agar lebih memahami dari sisi skala ekonomi ya, produksi bauksit di Indonesia seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Silakan. Oke, kita kalau misalkan ngomongin data produksi nih, jadi di beberapa negara itu ada punya beberapa tambang bauksit. Nah, yang tadi udah disebutin oleh Kanda, kalau Indonesia itu punya cadangannya 2,8 juta miliar metrik ton bauksit, di mana itu merupakan urutan keempat paling besar di dunia. Nah, gimana sih dengan produksinya gitu ya? Ternyata Indonesia ini memproduksi bauksit sebanyak 32 juta metrik ton, gitu. Atau urutan kelima dari total seluruh negara yang memproduksi bauksit. Dan produksi yang terbesar itu di dunia ada di Guinea. Totalnya tuh hampir lebih 130 juta metrik ton. Tapi produksi aluminanya itu kecil banget di Guinea. Itu hanya sekitar 300 ribu metrik ton. Berarti ekspor semua itu loh. Iya. Bauksit langsung diekspor ya. Iya, untuk Guinea seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri gitu ya? Indonesia ini bauksitnya produksinya banyak, 32 juta metrik ton. Tapi yang diolah menjadi alumina itu hanya sekitar 1,3 juta metrik ton. Jadi rasionya itu bisa dibilang kecil ya. Kecil sekali. Kalau kita bilang tadi dari 4 ton bauksit menjadi 2 ton alumina. Ini rasio Indonesia nggak nyampe segitu. Bukan 1:2. Gitu. Ya berarti kan kalau dari data ini kita bisa bilang bahwa Indonesia itu mengekspor bauksit mentah kan? Iya. Oke. Ini data tahun 2024. Jadi ekspor bauksit kita tuh banyaknya masih dalam bentuk mentah, bukan setengah jadi seperti alumina, bahkan bukan aluminium gitu yang diekspor, tapi barang mentahnya gitu. Oke. Nah, kalau lihat China di sini
porsinya gede banget nih Kanda. Alumina production-nya sampai 84 juta metric ton. Padahal dari sisi produksi bauksit-nya itu hanya sekitar 93 juta metric ton. Ya besar juga sih, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan rasio tadi ya, China ini dia impor bauksit-nya banyak banget untuk memenuhi kebutuhan alumina mereka gitu. Yes. Nah di sini salah satu challenge ya buat Indonesia juga nih. Yes. Nah dari sisi pemerintahan sendiri itu di tahun 2020 mengeluarkan larangan tuh Kanda. Oke, larangan apa tuh? Larangan terkait ekspor mineral mentah. Oke. Gitu. Mungkin Kanda bisa bantu jelasin ke penonton nih Kanda. Ya, jadi memang kalau ekspor mineral mentah itu sudah mulai dilarang oleh pemerintah Indonesia karena ini bagi pemerintah ya. Ini penyambung lidah pemerintah. Padahal gue bukan orang pemerintah, tapi yang menjadi alasan mereka adalah karena memang dilarang untuk menjual atau mengekspor barang-barang yang sifatnya raw ya, yang sifatnya masih tidak memberi nilai tambah. Sehingga ada keputusan dari pemerintah itu untuk orang-orang yang akan mengekspor mineral ke luar negeri itu harus diolah terlebih dahulu. Itu juga yang menjadi salah satu penyebab ada kewajiban smelter yang ada di Indonesia gitu kan. Nah kalau kita perhatikan lagi ini harus diperdalam sebetulnya ketika kebijakan smelter ini apakah memiliki dampak positif terhadap perekonomian lokal maupun dampak lingkungan lokal yang ada di sekitar area tersebut gitu kan. Tetapi pada prinsipnya itu adalah keputusan yang diambil pemerintah dengan alasan untuk menjaga agar yang diekspor itu adalah material-material yang sudah ada added value-nya, kan gitu. Nah, termasuk juga ekspor-ekspor ini gak hanya ke negara-negara besar, ini juga ke negara-negara kecil juga dilarang oleh pemerintah kan gitu kira-kira, ya kan? Iya, betul. Nah, terus makanya sekarang itu sudah mulai banyak smelter ya. Ini contohnya bisa ditampilkan ini. Ada namanya PT Well Harvest Winning Alumina Refinery. Ini contoh yang ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Itu adalah salah satu smelter yang sudah operasional sejak tahun 2016. Nah, jadi ketika bauksit akan diekspor ke luar negeri ya, bukan lagi dalam bentuk raw material tapi sudah melewati fase smeltering. Nah, ada lagi selain itu ada PT Indonesia Chemical Alumina, ada lagi PT Bintan Alumina, ada PT Borneo Alumina di Mempawah, Kalimantan Barat. Jadi ini adalah contoh-contoh perusahaan smelter yang ada di Indonesia. Termasuk juga ada Inalum nih, yang teman-teman biasa dengar itu kan PT Indonesia Asahan Aluminium. Itu contoh smelter juga dengan kapasitas produksi 275.000 ton per tahun ya. Dan diharapkan akan mulai naik. Kemudian ada lagi joint venture dengan Huafeng Xinghan yaitu PT Huachin Aluminium Indonesia. Itu contoh juga smelter aluminium. Ada PT Kalimantan Aluminium Industri, PT Bintan Elektrolik Aluminium dan PT Adaro Mineral Alamtri ya, smelter Adaro dengan target sekitar 1,5 juta ton. Nah, ini mengindikasikan bahwa kemungkinan kedepannya adalah ketika perusahaan-perusahaan berbisnis pertambangan, mereka juga suka tidak suka harus memikirkan smelteringnya karena mungkin kedepannya juga nuansa untuk ekspor juga memang harus yang sifatnya added value gitu kan itu. Nah sekarang kita sudah bahas dari sisi smeltering atau added value ekspor bauksit maupun alumina yang ada di Indonesia ya kan. Sebetulnya bagaimana sih tingkat konsumsi ya aluminium yang ada di seluruh dunia secara global? Tolong Nia bisa jelaskan ke teman-teman di sini. Oke, terima kasih Ganda. Mungkin aku tambahin dikit ya terkait dengan smelter tadi. Jadi menurut informasi dari Kementerian ISDM, selain beberapa perusahaan yang tadi disebutkan oleh Kanda, itu sebetulnya ada beberapa smelter yang lagi dibangun. Oh ya, terus? Tapi tuh posisinya sekarang masih lambat banget nih Kanda progresnya.
di bawah 60%. Oke. Gitu. Sedangkan dengan potensi tambang bauksit yang besar punya kita gitu ya, berarti ini bisa jadi memperlambat hilirisasi. Gitu. Nah, kendalanya itu ada di pendanaan ternyata Kanda. Oke. Jadi untuk membangun smelter kan butuh uang yang besar. Berapa gitu. sih? Oke, terus. Mau jadi investor smelter. Oke, terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, progres pembangunannya itu lambat nih Kanda. Nah, itu sebabnya banyak proyek smelter yang bisa dibilang mandek. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan konsumsi aluminium ya, jadi end product dari bauksit tadi gitu. Setelah diproses di beberapa tahapan. Nah, kalau lihat di sini dari berdasarkan data ya, tahun 2024 produksi dari aluminium itu paling banyak dari China. Estimasinya itu sekitar 43 juta metrik ton. Gitu. Dari total konsumsi 73 juta metrik ton aluminium di dunia. Wah, lengkap banget ya database value ya. Iya. Oke, terus? Terus itu sekitar 59% nih Kanda. Oke. Dari total produksi aluminium di dunia itu oleh China yang memproduksi. Gitu. Selain itu negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan lain sebagainya itu produksinya lebih dari 6 juta ton. Amerika Utara, Rusia dan Asia Tenggara itu masih aktif tapi pangsanya itu jauh lebih kecil dibandingkan China. Nah, data ini menunjukkan betapa besar pengaruh China terhadap industri aluminium ini. Gitu. Baik dari sisi supply and demand itu dari sana itu banyak banget pengaruhnya kan. Iya, gede banget sih emang sih. Gitu. Ya makanya tidak bisa dipungkiri bahwa semua bisnis di Indonesia juga harus melihat sisi ekonomi dari China gitu ya. Iya. Nah, ini ada data tambahan bahwa beberapa emiten yang memiliki tambang bauksit di Indonesia itu antara lain adalah Antam ya. Kemudian ada Cita itu grup dari Harita Group. Kemudian ada lagi Indika ya, Indika Energy, INDY. Jadi itu beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki konsesi bauksit di Indonesia. Kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, tapi ini bukan berarti kalian harus seperti itu ya. Pada prinsipnya akan balik lagi kepada kamu ketika mau invest harus tahu apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut kan gitu. Memang susah mencarinya. Makanya kita hadir. Database value itu hadir untuk mempermudah hidup kalian menjadi investor. Kan gitu. Betul. Kan gitu. Akan saving time ketika invest di pasar modal Indonesia. Nah, kalian juga sudah lihat sendiri bagaimana proses dari pertambangan bauksit ini sekelumit. Karena nanti teman-teman ketika join menjadi user value, kalian akan mendapat data yang lebih detail, akan mendapat video yang lebih detail, pembelajaran yang lebih detail, sehingga bisa meraih profit yang optimal di pasar modal Indonesia. Sudah terbukti kok 20-30% per tahun itu sangat-sangat possible di Indonesia gitu. Dari saham-saham di Indonesia. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan untuk podcast ini. Mudah-mudahan akan membantu kalian dalam menentukan investasi di Indonesia, investasi saham, sehingga bisa memilih saham-saham dengan logis, dengan percaya diri gitu. Oke? Thank you Nia, dan terima kasih buat para penonton semua. Sampai jumpa lagi di YouTube selanjutnya. Bye-bye. Bye.